Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang beri kesempatan kepada tanyo sehingga dapat kita menunaikan solat maghrib berjamaah beserta mengikuti majelis ta'lim, dan insyaallah kita menunaikan solat isya berjamaah nanti. Salawat dan salam kepada junjungan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita tumpang salam yang sama. Hadirin jamaah majelis ta'lim yang ulun tuan muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tanya kepada Allah yang mantang beri kesempatan dan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan salah satu daripada fardhu ain, yaitu menuntut ilmu. Tuntut ilmu itu kewajiban. Tuntut ilmu itu kebutuhan. Tuntut ilmu adalah sesuatu yang perlu untuk pribadi kita sendiri. Ilmu itu diibaratkan sebagai sebuah pondasi. Seandainya sebuah rumah, tabuh rumah nunggu nyo hana pondasi, maka rumahnya akan runtuh. Begitu juga amalan. Amal yang kita nyo lakukan tanpa didasari oleh ilmu, nyo amalan yang kita lakukan tersebut dia pula akan runtuh. Makna runtuh pada amalan apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sufyan, beliau pernah berkata, Imam Ruslan beliau pernah berkata, wa kullu man ya'malu bighairi alim amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang dia itu beramal tanpa didasari oleh ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya itu akan ditolak oleh Allah, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang tidak berlandaskan dengan ilmu, maka amal tersebut dia akan bergelantungan. Makna dia akan bergantung. Hanatruk sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halji sidodo urung gitu mayang, kemudian sidodo urung puasa, kemudian beliau itu memamerkan puasa, memamerkan sembahyang. Maka solat yang dia lakukan tersebut, yang dipamerkan, solat dia karena ria, puasa dia karena ria, maka tidak ada pahala baginya. La ujratalah, tidak ada balasan daripada Allah untuk orang-orang yang demikian. Begitu juga ilmu. Kita beramal, kita solat, kita puasa tanpa ilmu, zakat tanpa ilmu, haji tanpa ilmu, umrah tanpa ilmu, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jino getanyo paken tak bermalas-malas. Kita ini kan bermalas-malas dalam menuntut ilmu, bermalas-malas untuk hadir ke pengajian. Kadang-kadang
Anak tanyo dengku hana taya intat bab pesantren. Kadang-kadang permoh tanyo hana ta perintah untuk mengikuti majelis ilmu. Kenapa? Apa halnya? Nah, yang paling mendasar karena kita itu tidak tahu betapa pentingnya ilmu. Yang kedua, kita itu tidak tahu betapa besarnya pahala orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tengok kan ada ruku. Nyo pada ketika lagi tanyo taduk ba majelis ilmu. Nyo taduk ba majelis lagi tanyo. Apakah kita sudah melihat apa yang diberikan oleh Allah padanya? Belum kan? Nyo hana ada tepu yang gebila Allah padanya kan? Hana ada. Pahala itu tidak nampak. Pahalanya hana nampak, Bapak-bapak sekalian. Nyo tekedi pahalanya nampak, otomatis urang mereka itu tidak akan pernah meninggalkan majelis. Mereka itu tidak akan pernah meninggalkan solat. Mereka itu tidak akan pernah meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kenapa orang bermalas-malas untuk menunaikan perintah Allah? Dikarenakan Allah tidak menampakkan ujrah ataupun Allah tidak menzahirkan pahala di hadapan orang tersebut pada ketika urangnya dalam dunia. Maka jitanya bermalas-malas untuk ibadat, terutama untuk mengikuti majelis ta'lim, karenanya bekal untuk kita beramal, dan bekal amal itulah ilmu, bekal menuju akhirat yang sadah ataupun akhirat yang bahagia itu adalah ilmu. Yang pertama, karena kita itu tidak tahu, kan? Tidak tahu apa kelebihan menuntut ilmu. Kan? Padahal Nabi Muhammad tidak tahu tanyo kan hanade umpama menantai abud gebi langsung oleh Allah, yaitu gejuk waju tabuh gunung pahala. Nya menyomenan tang rame uri abud. Menan le semayang gejuk oleh Allah Subhanahu wa taala, nya berarti ube gunung Uhud gejuk pahala gedayang. Langsung gepedek di hadapan. Nya mungkin tanyo akan giat ibadat. Tetapi janji Allah, pahala ataupun balasan yang gebi oleh Allah di negeri akhirat tersebut pasti. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Mustahil Allah itu mengingkari janji kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berulang kali bahkan memperingati para sahabat, bahkan para sahabat ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Rasulullah, mereka itu menyampaikan kepada para sahabat yang lain, kemudian kepada ulama tabi'in, kemudian kepada ulama tabi'in, kemudian kepada ulama salaf, kemudian kepada ulama khalaf, sampai kepada ulama-ulama yang berada pada masa saat ini, ulama akhir zaman. Apa kata Nabi? Man sallaka tariqan ilal ilm, barang siapa yang dia itu membuka jalan, barang siapa yang dia itu membuka jalan, menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan gepemudah bagi orang tersebut untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tuntut ilmu dengku. Tuntut ilmu Bapak sekalian. Orang yang tuntut ilmu akan gepemudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Untuk menuju surganya Allah akan gepemudah bagi orang-orang yang tim tuntut ilmu. Ya. Karena apa kan?
Rasulullah menyambung dalam hadis tersebut. Lianna al-ulama yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard hatta haitana fil bahr. Karena para ulama tersebut, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang alim tersebut, mereka diminta ampun oleh seluruh makhluk, diminta ampun oleh para malaikat. Li'annal ulama yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard. Para malaikat dan penduduk-penduduk bumi seluruhnya, hatta haitana fil bahar, sehingga ikan yang ada di laut, ungkut yang dalam laut, berdoa kepada Allah untuk ampun dosa-dosa orang yang berilmu, yaitu para ulama. Itu besar pahala. Besar tak pahala? Orang yang tuntut ilmu, raih tak pahala. Kemudian Nabi Muhammad disambung dalam hadisnya. Li'annal ulama warathatul anbiya. Karena orang yang punya ilmu, seorang ulama, mereka itu adalah pewaris dari para nabi. Ya. Pewaris nabi itulah para ulama. Apa yang diwarisi oleh para nabi kepada para ulama? Apakah harta? Bukan. Apakah tahta? Bukan. Apakah pangkat? Bukan. Apakah jabatan? Bukan. Kan yang diwarisi. Akan tetapi warisan nabi kepada para ulama, warisan nabi kepada orang-orang alim, warisan nabi kepada guru-guru agama, itulah ilmu yang diwarisi oleh para sahabat, diwarisi oleh para ulama tabi'in, diwarisi oleh ulama tabi'in, diwarisi oleh ulama salaf, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik dan Imam Hanafi, kemudian kepada ulama-ulama khalaf, ulama-ulama terus kepada ulama kita sekarang ini. Nah, itu salah satu yang saya ceritakan tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Maka kita bermalas. Kenapa? Karena kita tidak paham. Karena tanyo hana paham. Karena tanyo hana mupung. Bagaimana besar pahala menuntut ilmu. Bagaimana raya pahala orang yang hadir ke majelis ilmu. Raya dan pahala dulu. Besar pahala orang yang menghadiri majelis ilmu. Karena itu sebahagian daripada fardu'in di atas setiap individual manusia, itu adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nyen menan urun cilon yang bahagia. Maka dalam doa ba Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara tanyo, anak-anak tanyo, begeberilah Allah Subhanahu wa taala hidayah dalam hudip awak nyandum, dan geberilah Allah Subhanahu wa taala untuk bergebuka hati urun-urun nyandum untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin bab pelajaran yang kau ikut tanyo kalau kita belajar ataupun kita sudah membahas tentang sesuatu perkara yang kita tinggalkan di dalam solat. Seandainya kita meninggalkan sesuatu di dalam solat, itu bagaimana cara menggantinya. Ada yang ditinggalkan itu fardu, kemudian ada yang ditinggalkan itu sunnah, kemudian ada yang ditinggalkan itu sunnah ab'ad, kemudian sunnah hay'ah. Itu sunnah dibagi kepada dua, nah sunnah hay'ah, nah sunnah ab'ad. Nah fardu, kemudian sunnah terbagi kepada dua, ada sunnah ab'ad, kemudian ada sunnah hay'ah. Nyen mungkin lun kira tanyo ka paham, walaupun tidak sepenuhnya kita paham, akan tetapi sedikit tidaknya Allah memberikan bekasan di dalam hati kita untuk memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam yang mulia ini kita akan membaca yaitu di bab tentang solat 5 waktu. Nah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tentang waktu-waktu yang tidak diperbolehkan solat. Ana wate yang hanjit dan semayang tayang watenya. Ana pada nalimang buah wate yang memang wate tersebut
dia itu tidak bisa kita solat sunnah, hanjit dan sembahyang sunnah bak limang bahwate tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma wa fahma walhiqna bisolihin. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa fahamna ma lam nafham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddis lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala faslun wa khamsatu awqatin la yusalli fiha illa salatu laha sababun ba'da salati subhi hatta tatli'a asy-syamsu. Ini fasal menyatakan tentang waktu yang tidak diperbolehkan solat pada waktu tersebut. Solat sunnah, solat sunnah mutlak. Dan 5 waktu yang tidak solat pada 5 waktu tersebut kecuali solat tersebut mempunyai sebab. Ada 5 waktu yang mana 5 waktu tersebut tidak diperbolehkan kita melaksanakan solat. Solat apa? Yaitu solat sunnah. Hanjit dan semayang bak limang bahwatenya. Semayang pun semayang sunnah. Sunnah mutlak. Sunnah mutlak menurun cilun. Sunnah mutlak tersebut kita solat semata-mata sunnah. Contoh, dah praktek lam hati dan ni sunnah menteng. Allah, aku solat sunnah. Aku solat sunnah karena Allah. Itu sunnah mutlak namanya. Tapi punya sunat mukait lain. Sunnah yang ada kaitannya. Itu lain. Sunnah yang ada kaitan. Seperti untuk nak pegah aku itu. Nanti akan dicurahkan ke depan. Sunnah mutlak ini adalah sunnah yang tidak ada kaitannya. Kita ada wuduk solat sunnah. Solat sunnah mutlak itu dia itu tidak ada batasan. 2 rakaat, tidak ada batasan. Berapapun rakaat mau solat terserah. Yang penting 1 kali solat, 1 kali salam 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah 2 rakaat. Usalli sunnah. Itu sunnah saja. Niat lamati berarti sengaja lun sembahyang sunnah. Nyan mana ni? Sengaja lun sembahyang sunnah karena Allah. Tidak ada sunnah qabli, tidak ada sunnah sebelum zuhur, bukan sunnah sesudah zuhur, bukan sunnah sebelum subuh ataupun sunnah fajar, bukan sunnah sebelum asar, bukan. Tapi sunnah saja kita niatkan. Itu maknanya sunnah mutlak yang tidak ada kaitan apa-apa. Nalimang bahwate yang hanjit atau yang sunnah mutlak tersebut. 5 waktu tersebut yang mana? Yang pertama, ba'da salati subhi, sesudah solat subuh. Yang pertama sesudah solat subuh. Dah. Hatta tatla asy-syamsu, sehingga keluar matahari. Wa 'inda tulu'iha, dan tidak boleh juga solat pada saat itu pertama tadi pada saat sesudah subuh sehingga keluar matahari pertama. Yang kedua, anda tulu'iha, pada ketika terbitnya matahari, pada ketika matahari itu bitnya yang kedua. Yang kedua pada ketika matahari itu bit. Hatta tatakamala, sehingga matahari tersebut dia itu sempurna. Sempurna itu bit. Sehingga sempurna itu bit matahari. Dan watarfa'a qadra ramhi, dan matahari itu sudah terangkat sekadar 1 gala. Hingga watarfa'a qadra ramhi, dan matahari itu sudah terangkat kadar 1 gala. Udah. Jadi yang kedua, wate ketika matahari tengah tubit. Wate ketika matahari tengah tubit, nyo berarti hanjit dan semayang ile. Tengah tubit dari tempat keluarnya matahari. Tengah tubit hanjit semayang
Hingga kemana waktu tidak boleh solat tersebut? Hingga matahari itu tegaknya sudah terangkat matahari kadar 1 galah. 1 galah bahasanya 1 tombak. Karena tombak artinya biasa rumah. Tombak-tombak. Pada ketika perkiraan danyo, matahari tersebut sudah terangkat kadar 1 galah, berarti itu sudah bisa solat. Selama manteng di baru 1 galah, tidak bisa solat mutlak, ya. Solat sunnah mutlak yang tidak bisa, bukan solat sunnah yang bersebab. Kemudian wa idastawat hatta tazul, dan yang ketiga itu apabila matahari itu berada di tengah, ca'urotimang, ibatawan tuhakeun ca'urotimang. Wa idastawat, dan apabila matahari itu sudah berada di tengah, hatta tazul, sehingga matahari itu dia itu zawal, yaitu condong ke barat. Maknanya apa? Sudah masuk waktu zuhur. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu wa ba'da sholatil asri. Tidak boleh solat sunnah mutlak, yaitu sesudah solat asar. Leh sembahyang asar, tanyo hanjit dah lakukan sembahyang sunnah. Tidak boleh kita lakukan solat sunnah. Solat sunnah apa? Solat sunnah yang tidak bersebab. Solat sunnah mutlak yang tidak boleh kita lakukan. Udah. Kemudian yang terakhir, wabak hatta berarti sesudah solat asar, ba'da sholatil asri, hatta taghrib asy-syams, sehingga matahari itu yaitu terbenam, sehingga terbenam matahari masuk waktu maghrib. Ling asar sampai waktu maghrib itu tidak boleh kita laksanakan solat sunnah mutlak. Kemudian wa indal ghurubi, dan pada saat matahari itu ataupun pada saat terbenamnya matahari itu sedang terbenam, itu tidak boleh pula kita melaksanakan solat sunnah mutlak. Hatta yatakamala, sehingga itu sempurnalah ghurubuha, sehingga sempurnalah oleh terbenamnya matahari. Berarti yang keput bahwasannya sesudah asar tidak boleh kita laksanakan solat sunnah mutlak. Sehingga apa? Hingga hanjit lakukan hingga terbenam matahari. Pada saat matahari itu terbenam, yang terakhir yang kelima, pada saat matahari itu terbenam, itu tidak boleh juga kita melaksanakan solat sunnah mutlak hingga mana? Hingga matahari tersebut habis terbenamnya matahari. Ataupun hingga sempurna terbenamnya matahari, kabeh terbenam matahari, tidak ada lagi bulatan matahari di tempat terbenamnya matahari, maka itu sudah boleh melaksanakan solat sunnah. Maknanya apa? Yaitu masuknya waktu maghrib. Kata waktu maghrib, kemudian kita azan, kemudian sholat sunnah 2 rakaat itu dibolehkan. Paham kan? Nah, itu ada 5 tempat ataupun 5 waktu yang tidak boleh dilaksanakan ataupun kita melakukan sholat sunnah mutlak. Yang pertama tadi yaitu sesudah sholat subuh hingga kemana? Hingga matahari itu terbit. Kemudian dan waktu ketika terbit yang kedua, pada saat matahari itu mulai terbit, itu tidak bisa juga kita melaksanakan sholat sunnah sehingga matahari itu naik kadar 1 galah. Kalau sudah 1 galah sudah boleh sholat sunnah. Kemudian yang ketiga itu apabila matahari itu berada di tengah, cat rotimang, maka itu tidak boleh sholat sunnah sehingga matahari tersebut sudah tergelincir ke arah barat, masuknya waktu duhur, itu boleh sholat sunnah. Kemudian yang keempat yaitu sesudah sholat asar. Yang keempat sesudah sholat asar tidak boleh juga sholat sunnah mutlak sehingga matahari tersebut terbenam. Dan saat yang kelima itu saat terbenamnya matahari tidak boleh juga kita sholat sunnah sehingga bulatan matahari itu habis terbenam ataupun sempurna terbenam daripada bulatan matahari. Itu 5 perkara ataupun 5 tempat, 5 waktu yang tidak boleh
kita gunakan untuk solat sunnah. Nyen kabeh. Nah pertanyaan limang boh. Nah limang boh bikin wate yang memang tidak bisa ataupun dilarang, haram kita untuk solat sunnah. Nah, tetapi beda. Seandainya terjadinya gerhana bulan, pah oleh asar, le asar ka gerhana bulan, gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi sesudah asar. Itu bagaimana? Apakah boleh solat gerhana matahari sesudah asar? Itu boleh. Karena kenapa? Karena itu adalah solat yang mempunyai sebab. Solat gerhana bulan, gerhana matahari, nyo adalah solat sunnah yang mempunyai sebab. Sebabnya apa? Sebabnya gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu boleh. Ataupun solat, bikin solat sunnah wudu. Solat sunnah wudu. Kan ada. Tanya lihat itu mayang, semuanya sunnah kan? Nah, itu boleh. Lihat itu mayang, semuanya sunnah, itu tidak apa-apa. Adapun solat bersebab lagi, solat sunnah tahiyatul masjid, solat sunnah tahiyat masjid. Nah, kita masuk masjid, solat sunnah. Kenapa kita solat sunnah? Karena masuk masjid, solat tahiyat masjid namanya, itu boleh. Karena solat yang punya sebab, karena solat yang ada sebab, itu boleh. Yang menyebut mayang yang ada sebab, nyanjut. Menyebut sembahyang yang ada sebab, hanjut. Yang ada sebab mungkin lagi tak berah bunuh. Solat sunnah mutlak. Tengok sembahyang sunat mana tadi? Aku solat sunnah karena Allah. Itu aja niatnya. Itu yang tak boleh kita lakukan pada 5 waktu yang dilarang untuk melakukan solat sunnah. Solat qada pun boleh. Sembahyang qada. Tanya lihat tinggal sembahyang. Jadi li subuh tak qada sembahyang, boleh. Li asar qada sembahyang, boleh. Waktu istiwa qada solat, boleh. Kan? Nah, masalah. Tengah itu bit matahari, jijik qada sembahyang. Asalkan solat qada. Jangan solat sunnah. Jangan solat sunnah mutlak. Nyanjut. Nya hana masalah karenanya solat qada gitu. Nah, pertanyaan? Nah, gimana? Habis asar. Sesudah asar apa habis asar? Apa sebelum asar habis asar solatnya? Solat istiqarahnya habis asar. Berarti itu kita solat sunnahnya punya sebab. Sebabnya apa? Untuk minta petunjuk istiqarah. Salat duha itu punya sebab. Itu memang solat yang disunnahkan. Ada sebabnya. Waktu duha memang solatnya di waktu duha. Nah kan? Sebelum waktu duha, sebelum masuk waktu duha, itu tidak terhitung kepada solat duha. Sebelum matahari kadar 1 galah di atas ufuk keluarnya matahari, nya hanjit sembahyang lain. Manteng ibaru 1 galah hanjit. Menyuka 1 galah berarti itu sudah masuk waktu duha. Nah kan? Begitu juga istiqarah. Istiqarah itu tidak ada waktu dia. Nu janji tempat istiqarah. Tapi yang sangat bagus untuk solat istiqarah yaitu di tengah malam. Waktu yang sangat bagus untuk kita minta petunjuk kepada Allah itulah di tengah malam. Istiqarah kan di tengah malam. Itu. Gimana? Hah? Masih?
Dah semayang dia tepi macam. Pahala kan tepi macam alhamdulillah. Ya. Oh, lagi yang tu ada tepi macam kadang kecil-kecil ada tengah itu lain. Majud. Oh, tepi macam kau nak tepi. Ya, mungkin. Jadi Bono, pertanyaan yang pertama itu adalah tentang bagaimana cara untuk kita sholat itu khusyuk, nah, kan? Kemudian bagaimana hukumnya kalau kita sholat memejam mata, tutup mata. Yang pertama, sholat itu agar kita khusyuk untuk melaksanakan sholat itu kosongkan hati kita daripada perkara duniawi. Jika dalam tersemayang berarti kita itu jangan tabah bahasa danyokeun wate katruk masjid, tinggalkan perkara selain di masjid. Nah, kan? Nah, perkara-perkara duniawi kita tinggalkan dulu. Ya, dah. Itu salah satunya. Kemudian untuk kita itu mendapat kekhusyukan di dalam sholat, memang caranya itu apa yang kita baca, apa yang tanyo baca, nyo berarti kita itu harus paham. Nah, itu salah satu daripada jalan untuk kita itu mencapai khusyuk. Apa yang kita baca itu kita paham. Nah, contoh dah pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita paham itu kan. Walaupun kita tidak memaknainya dengan mulut, hanata baca makna aja, tapi paham ayat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, paham maknanya. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta ataupun Sang Pemilik sekalian alam. Paham kita makna ayat tersebut, ya kan? Dan salah satu daripada jalan untuk tanyonyo berarti khusyuk sembahyang. Ini salah sebuah jalan, kan? Kemudian, menyotekedi kita itu tidak mampu memaknainya, tidak mampu memaknai ayat, tidak mampu kita. Nah, kan? Nah, itu bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, caranya itu pada ketika tanyo kali tabah seluruh pikir perkara yang dalam hati tanyo menyangkut dengan pekerjaan ataupun menyangkut dengan perkara selain di dalam sembahyang, seluruh pikiran kita itu kita kosongkan daripada pikiran atau daripada permasalahan selain daripada dalam sembahyang. Pikiran tanyo tok dalam sembahyang. Perkara yang kita lakukan dalam salat itu yang kita pikirkan. Tidak kita pikirkan perkara di luar. Dah. Wate kalimenan berarti kita tidak mampu untuk memaknai ayat ataupun memahami makna ayat ataupun makna yang kita baca, baik tasbih, ya kan? Baik bikin tasbih saat sujud, tasbih di rukuk, kita tidak mampu untuk memahami maknanya itu. Bagaimana? Hemat don tuan, cara ji, ya kan? Kita itu apa yang kita baca, hati kita itu ikut yang kita baca. Bom. Contoh tanya dah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hati tanya lagi yang bacaan ni. Bom kan? Ataupun kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, hati tanya berarti baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hati tanya baca Fatihah. Mulut baca Fatihah, hati juga baca Fatihah. Itu salah satu jalan untuk tak pegat hati danyo, tak perbaiki hati danyo, bikin menyeleweng uluan sembahyang. Ni antara sabok. Munyonyan sanjit kan? Ai pun hanje baca ngan abah, kemudian ikut dengan hati. Tak ikut dengan hati danyo. Ya kan? Tak ikut dengan hati danyo. Bismillahirrahmanirrahim, latih bismillah sih. Alhamdulillahirabbil alamin, latih nyanyi. Ar-Rahmanir-Rahim, latih, itu yang kita ikuti. Itu salah satu cara. Kan? Kemudian pada saat tanyo takbir solat,
ataupun tambung dalam sembahyang, kita itu memejamkan mata, itu bagaimana hukumnya? Nah, ataupun tambung dalam sembahyang, kita itu memejamkan mata, itu bagaimana hukumnya? Nah, kan kita pejam mata. Memejamkan mata itu ada sebagian ulama mengatakan makruh. Makruh memejamkan mata dalam solat. Nah, makruh untuk tutup mata dalam sembahyang, makruh hukumnya. Udah. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan apabila menutup mata itu tujuannya untuk kita itu lebih khusyuk, maka itu tidak ada hukum makruh. Paham? Tujuan tutup mata untuk khusyuk sembahyang, nya hana makruh. Tapi menutup mata cigala ada tutup mata ke orang blek letup le maka. Itu hukumnya makruh. Kalau tujuan untuk main-main, jika berarti sembahyang. Contoh umpama main-main dalam sembahyang, kelek-kelek mata. Tujuannya untuk main-main kelek-kelek mata. Kedap-kedip dalam sembahyang untuk tujuan laib, untuk tujuan bermain, itu batal solat. Tujuan main-main ataupun jaro. Jaro ini ada bodoh. Tak bergerak-gerak lagi, ada bobo lagi. Tujuannya untuk main-main. Bang main-main dalam sembahyang, biar nampu dalam sembahyang, batal solat. Tak boleh main-main dalam solat. Niat kita untuk main-main batal solat. Ada pun tahiyat bobo lagi orang. Gerak-gerak tangan ni. Tujuannya untuk main-main kan? Main-main gero, bobo lagi gero. Tujuannya untuk laib, untuk main-main. Itu batal solat. Kalau untuk main-main. Tapi kalau ada keperluan apa nak perle. Contoh tanya gatai bapa dapat renjaro tak boleh tak garu lagi garu. Yo tak garu trip tak garunya hana batal sembahyang. Mau lagi tak garu kalau gerak juzuk daripada anggota tubuh gerak gini, itu batal solat. Tapi kalau gerak juzuk daripada anggota ini. Juzuk daripada jari. Mana juzuk jari? Yaitu anak jari. Kalau gerak anak jari saja tidak apa-apa. Gerak anak jari menteng untuk tujuan tak menggaru, kan? Bukan tujuan untuk laib, bukan tujuan untuk bermain, maka itu tidak batal solatnya. Anak pupunya. Kan? Adapun bergerak-gerak gelinyung tanya jadi bergerak-gerak gelinyung tanya kan? Bubuh lagi gerak-gerak gelinyung kan? Tujuannya untuk main-main, batal solat. Nampak kan? Tapi menyo gatai gelinyung, tak bergerak-gerak gelinyung karena gatai. Ana betul sembahyang. Karena ada maksud, ada hajat, kan? Karena gatal contohnya kira. Hanya mana? Paham encik ya? Nah, mana? Lain. Tuan. Sujud hidung kita dempet lantai. Dempet. Memang dianjurkan. Pada saat sujud itu kesempurnaan sujud, dahi, hidung itu nempel di tempat sujud. Kan? Namun seandainya hidung tidak nempel, tapi dahi nempel, itu bagaimana hukumnya? Sah solat. Ada juga sebagian ulama mengatakan kalau tidak dempet hidung, tidak sah solat. Ada juga. Tapi yang kuatnya kalau yang perlu kita tempel di tempat sujud, yang perlu kita tempel di tempat sujudnya, tapi dempet adalah kepala, dahi. Nah, itu yang perlu. Maka orang pakai solat pakai masker, kan enggak apa-apa. Sah solat pakai masker. Solat pakai masker itu sah. Padahal hidung tanya ke hana dempet dengan tempat sujud. Kenapa kan? Kata ikat masker di sini. Hana dempet dengan tempat sujud. Karena kamu dengan masker. Yang sah solat. Yang hana sah solat, pecinya itu terlewat begini. Nyo lewat peci leo kan. Pada saat sujud, ini peci dahinya hana dempet dengan tempat sujud, medeng dengan peci. Nyo hana sah sembahyang. Paham kan? Hana sah solat apabila dahi hana dempet dengan tempat sujud. Munyo tekedi terhalang dengan sesuatu yang nak tubuh tanya. Lagi contoh tanya telah ridak lagi kan. Waktu ketika sujud tak puduk ridak ini tak sujud ridak, tidak sah solat. Bahkan karena sesuatu yang ada pada tubuh kita yang kita tanggung. Kalau sesuatu yang tidak kita tanggung enggak apa-apa. Anda pun contoh ridak tak tiikuinan.
Hana talak batanya ridak. Tak perlu ke sujud atau ridak. Tidak apa-apa. Nyanjut. Karena tidak kita tanggung ridak itu tidak kita pakai. Tapi punya sesuatu yang tak pakai kemudian menghalangi jidat tanyo, nyan berarti hana sah solat. Paham kan? Nyalinya. Lain? Ngalai. Apa belum ah? Orang Isya. Gimana je? Gimana? Cuma hajat. Pahala di bantu dua. Mata je? Jadi pahala di penyanyi dia punya hajat lah. Ya, kita solat sunat karena tanya nak hajat. Kan sembahyang sunat nazar. Hajat. Kita ada hajat, tanya nak hajat, sembahyang sunat. Kemudian tak melaki Allah berteruk hajat tanya. Kan? Dengan perantara solat sunat dilai kan? Berarti itu berpahala. Sama lagi sembahyang sunat lain. Sama sih. Tapi kalau solat sunnah, yang solat sunnah itu apa? Kalau solat itu kita nazarkan, solat sunnah dan nazar li tayo. Nyan ka wajib kan li sunnah hukum ni. Contoh tu pegah. Nyonya tekedi boleh lon tuan dari sakit, berarti lon sembayang sunnah. Lon sembayang 2 rakaat bak masjid. Bak masjid gudang ataupun bak masjid tayo pak mentang. Geberi kesembuhan oleh Allah. Kemudian tanyo wajib untuk pegelah sembayangnya. Karena nazar kan. Itu solat nazar. Ka wajib hukum ni. Kan? Walaupun dasar buno nya sunnah. Lon sembayang sunnah ada pegah lain kan. Lon sembayang sunnah 2 rakaat bak masjid gudang ataupun bak masjid lain. Yang berarti ka wajib tunaikan solat tersebut apabila hajat tanyo ka tercapai, hajat tercapai, berpulih. Yang berarti wajib sembahyang sunat. Pak tam nazar pama masjid gudang, jak kedeh pijut, bak masjid tanyo pijut. Karena apa kan? Kalau kita berhajat pada masjid yang selain daripada Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi, nyan berarti jut pegelah bak masjid lain. Mafhum? Hana mesti pegelah bak masjid yang kita hajatkan itu. Hana mesti meglah bak masjid yang memang kita nazarkan itu. Contoh umpama, tayo nazar bak masjid, tayo ino. Nyo berarti munyo selamat lun ja umrah. Tajak umrah. Kemudian tahu dari umrah selamat tayo. Lun mahajat ya Allah geberi keselamatan bagi lun baik dalam berangkat umrah ataupun dalam kepulangan daripada umrah. Lun sembahyang hajat bak masjid ujung Fatihah, masjid Baitul Izzah, lun sembahyang hajat 2 rakaat, lun sembahyang nazar 2 rakaat. Nyana hana mesti bak masjidnya dah sembahyang. Masjid lain je cik. Untuk pegelah hajat bunuh tayo ka selamat. Hana mesti masjidnya. Ada nama masjid nupak je. Selain Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nya hanjut. Kalau tanya mahajat bak Masjidil Haram, contoh mama, ya Allah nyo kabrat dah sakit tayo. Ya Allah nyo pulih dari sakitnya berarti lun tuan temayang sunat 2 rakaat idih bak Masjid Haram. Kan? Di Mekah. Berarti wajib tanya ya pegelah kedai hanya pegelah masjid lain. Menanci Masjid Nabawi. Tak mahajat itu ya Allah nyo pulih sakit lun. Contoh je lun pegelah hajat sakit pulihnya berarti lun temayang 2 rakaat bak Masjid Nabi. Bak Masjid Nabawi. Wajib jak kedai mereka boleh. Bak kan? Yang mana? Hanya pegelah masjid lain. Pakan? Karena 2 masjid ini beda. Beda apa? Beda pahala solatnya. 1 rakaat solat, solat di Masjid Haram
itu perbandingannya 1000 rakaat di masjid lain. Tabu rakaat di Masjidil Haram sama dengan solat di masjid lain 1000 rakaat. 1 rakaat solat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi, perbandingannya 500 rakaat solat di masjid lain. Itu perbandingannya. Nampak kan? Maka beda. Haji tak pergilah ke masjid lain. Punya masjid lain selain Nabawi. Yang paling mulia, yang mulia masjid lain apa? Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Masjid Al-Aqsa, Palestina. 1 rakaat solat di Masjid Masjid Haram 1000 rakaat perbandingannya di masjid lain. 1 rakaat solat di Masjid Nabawi 500 rakaat perbandingan di masjid lain. 1 rakaat solat di Masjid Aqsa, di Masjid Palestina Al-Aqsa, itu perbandingannya 250 rakaat di masjid lain. Beda. Nampak kan? Maka kalau kita berhajat pada 2 masjid, yaitu Masjid Haram dan Masjid Nabawi, maka wajib kita lepaskan hajat, kita lepaskan nazar di masjid tersebut, Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi. 4 yang menghajat. Masjid Haram wajib inat. 4 menghajat. Masjid Nabawi wajib Masjid Nabawi. 4 yang tak menghajat. Adapun 4 yang kita nazarkan. Yang benar. Berlaku juga dengan nazar uang. Berlaku juga. Sedekah kan? Contoh mama kan? Masjid Udang. Oh, masjid lain bisa juga. Karena sama. Kecuali nazar ke Masjid Haram. Yang wajib gede. Nampak kan? Sama. Contohnya menghajat. Ya Allah, jikalau saya ini lulus pegawai, berarti saya sedekahkan, kan? Untuk Masjid Baitul Izzah 500.000. Itu tidak mesti masjid situ, masjid lain di tapi munyo kata nit gede, nyen ka beda perkara. Adapun kata kun kan, nyo ya Allah, munyo lewat lun pegawai, lun sembayang 2 rakaat di Masjid Haram. Adapun lun sedekahkan ke di Masjid Haram, yang wajib kirim gede. Nampak kan? Adapun wajib sembayang ni. Ya jenuh ka mangak ka nak kirim kan? Karena nak arakan ni kirim gede. Nak travel, kirim bak travel lah. Kamangat nyo masalah hajat bikin dengan kiriman. Mau punya hajat sembahyang ro tu nyan payah berangkat ro. Kan payah berangkat ro nyo hajat sembahyang ro. Tanya aku sembahyang ni kan. Lagi kan. Lain. Habis. Kata. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Allah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.